Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu Merodach-Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel.
Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu." Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Judul renungan kali ini, Generasi Zaman Sekarang, ditulis oleh Tim Gustafson. Jangan pernah mempercayai siapapun yang berusia lebih dari 30 tahun, kata aktivis lingkungan Jack Weinberg pada tahun 1964. Komentarnya menjadi stereotip seluruh generasi. Sesuatu yang akhirnya disesali oleh Weinberg. Saat mengingatnya lagi, Weinberg berkata, "Perkataan yang saya lontarkan tanpa berpikir itu akhirnya dibelokkan dan disalahpahami." Pernahkah Anda mendengar komentar meremehkan yang ditujukan kepada kaum milenial atau sebaliknya? Pikiran buruk yang dilontarkan oleh satu generasi ke generasi lain dapat menimbulkan dampak negatif. Tentunya ada cara yang lebih baik. Meski Hizkia raja yang luar biasa, ia kurang memperhatikan generasi berikutnya. Jadi ketika Hizkia muda mengidap penyakit mematikan, ia berseru kepada Allah agar memperpanjang hidupnya. Allah menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Namun ketika Hizkia menerima kabar buruk bahwa suatu hari kelak anak-anaknya akan dilawan, tak setetes pun air matanya keluar. Pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Mungkin Hizkia hanya bersemangat memikirkan kesejahteraannya sendiri, tetapi tidak mempedulikan generasi berikutnya. Allah memanggil kita untuk mengasihi dengan kasih yang berani melewati batas generasi. Generasi yang lebih tua membutuhkan idealisme dan kreativitas yang segar dari generasi yang lebih muda. Sebaliknya, generasi yang lebih muda bisa memanfaatkan kearifan dan pengalaman pendahulunya. Ini bukan waktunya membuat meme atau slogan sarkastis, melainkan untuk bertukar pikiran dengan bijaksana. Jadi marilah kita melakukannya bersama-sama. Sahabat ODB, menurut Anda, bagaimana Anda mungkin telah mengabaikan atau tidak menghormati orang lain dari kelompok usia berbeda? Dan bagaimana Anda dapat menggunakan karunia pemberian Allah untuk melayani mereka? Bapa, ampuni aku karena gagal menghargai orang-orang yang berbeda generasi denganku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.